Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita sudah sampai di minggu kelima. Minggu kelima ini materi kita adalah mengenai statement of financial position and statement of cash flow. Jadi nanti kalian itu diharapkan dapat menjelaskan mengenai penggunaan limitasi, batasan ataupun isi dari laporan posisi keuangan. Selain juga nanti Anda diharapkan bisa menyajikan mengenai klasifikasi dari laporan posisi keuangan. Nah, terkait dengan cash flow ini nanti harapannya adalah Anda bisa menjelaskan mengenai tujuan dan isi serta penyajian dari laporan arus kas. Statement of financial position, laporan posisi keuangan, atau ini juga lebih dikenal sebagai balance sheet ya, neraca. Ini menyajikan secara umum tiga item besar, yaitu ada aset, liabilitas, ekuitas. Aset itu adalah harta perusahaan, ya, harta perusahaan, di mana harta perusahaan ini pasti ada sumber hartanya. Sumbernya dari mana? Sumbernya cuma ada dua, yaitu kalau enggak dari kewajiban atau dari ekuitas. Udah, itu aja. Nah, laporan posisi keuangan ini akan bisa membantu nantinya untuk memprediksi mengenai jumlah waktu serta ketidakpastian arus kas masa depan. Lalu kegunaannya apa? Kegunaannya laporan posisi keuangan ini kegunaannya adalah untuk memberikan dasar mengenai pencatatan rates of return. Ya, selain nanti akan juga bisa digunakan untuk mengevaluasi struktur modal, melakukan penilaian atas risiko dan arus kas masa depan. Nah, penilaian yang bisa dilakukan yang bisa diberikan dari laporan posisi keuangan ini terkait dengan likuiditas, solvabilitas, serta financial flexibility. Likuiditas itu boleh dikatakan adalah kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi utang jangka pendeknya, ya, utang jangka pendeknya. Jadi kalau likuiditas atau liquid itu kan kalau kita lihat yang paling liquid di dalam aset itu adalah kas, ya, karena dia tidak perlu diganti lagi, tidak perlu dikonversi lagi. Kas atau uang tunai itu sudah bisa langsung kita pergunakan. Berbeda ketika ini adalah dalam bentuk persediaan misalnya. Persediaan kalau kita ingin konversi ke dalam kas, maka masih ada proses di situ. Kita harus jual dulu persediaan, kemudian pihak pembeli akan memberikan uang kepada kita, uang itu kemudian kita pakai. Nah, itu yang kita katakan bahwa perlu ada konversi di situ. Kemudian solvabilitas. Solvabilitas itu adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka panjang, ya, karena utang perusahaan itu kan ada dua, kewajiban perusahaan kan ada dua, ya, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, solvabilitas ini terkait dengan jangka panjang. Likuiditas maupun solvabilitas ini pada akhirnya nanti akan menciptakan satu fleksibilitas keuangan, ya, fleksibilitas keuangan. Jadi kalau tadi ada solvabilitas itu adalah kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi utang jangka panjang, ya, jangka panjang, maka bisa dibayangkan ketika perusahaan ini lebih banyak memiliki utang, ya, lebih banyak memiliki utang. Nah, kalau dia memiliki hutang yang lebih banyak, itu kita katakan tidak fleksibel. Kenapa? Karena sebenarnya tingkat kas yang dia miliki itu akan semakin kecil, ya, semakin kecil. Berarti dari sisi financial flexibility itu sebenarnya tidak bagus. Nah, ada beberapa keterbatasan dari statement of financial position. Yang pertama itu adalah hampir semua dari aset ataupun liabilitas ini dicatat dengan menggunakan historical cost, ya. Kemudian juga ada penggunaan penilaian maupun estimasi yang dibuat oleh perusahaan.
Ya, estimasi yang dibuat oleh, misalkan mengenai jumlah piutang yang tidak bisa ditagih ya. Nah, itu kan ada penilaian-penilaian sendiri, ada estimasi-estimasi sendiri yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kemudian juga ada beberapa item yang ini kemudian diabaikan ya, atau tidak dicatat oleh perusahaan. Ya, bisa jadi karena perusahaan mengalami kesulitan untuk mencatatnya. Misalkan ada perusahaan yang karyawannya memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi tidak bisa diperlakukan sebagai aset, ya, karena perusahaan tidak punya dasar untuk bisa mencatat aset itu. Elemen-elemen yang ada di dalam Statement of Financial Position, ini yang pertama, ini adalah aset ya, aset yang merupakan sumber perusahaan yang dikontrol oleh perusahaan yang berasal dari peristiwa-peristiwa masa lalu yang akan memiliki manfaat ekonomik ke depannya. Ya, jadi ini aset. Kemudian liabilitas ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan, yang kewajiban ini berasal dari kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilakukan oleh perusahaan. Ya, sehingga nanti akan ada arus kas keluar akibat dari peristiwa ini. Sedangkan ekuitas ini adalah kalau bisa dibilang ini adalah dari aset secara keseluruhan ya, dikurangi dengan liabilitas, itu adalah ekuitas. Nah, ini subklasifikasinya saya tidak perlu jelaskan, nanti kita akan bicara ini satu persatu. Aset itu yang pertama adalah kita bicara dulu mengenai non-current asset. Bu, kenapa ya Bu, kok non-current asset dulu, kok bukannya current asset? Ya, kalau di Indonesia kita lebih menggunakan yang pencatatan dengan current asset duluan ya. Tapi memang banyak juga perusahaan yang menggunakan dengan awalannya adalah non-current asset. Tidak apa-apa, yang penting adalah secara substansi itu terpenuhi semua. Oke, kita bicara dulu mengenai kalau non-current asset ini ada long term investment, ada PPE ya, property, plant and equipment, kemudian ada intangible asset, dan ada other asset. Long term investment, investasi jangka panjang, ini adalah juga efek atau surat berharga ya, bisa jadi adalah dalam bentuk obligasi, bisa dalam bentuk saham biasa, ataupun bisa dalam bentuk wesel. Nah, wesel tagih kalau ini ya, kalau investasi itu adalah wesel tagih jangka panjang. Kemudian ada lagi dalam bentuk tangible asset ya, tangible asset yang tidak digunakan dalam operasional perusahaan sebenarnya. Jadi misalkan adalah tanah ini diperoleh karena waktu itu ada spekulasi. Jadi misalkan perusahaan ini punya uang tunai yang berlebih, kemudian ada orang misalkan menawari gitu ya, karena butuh uang dan lain-lain, menawari tanah dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasaran. Yang ini kemudian oleh perusahaan bisa berspekulasi, oh bahwa sekian tahun yang akan datang ini bisa dijual dengan harga yang sangat menguntungkan. Kemudian ada juga special fund, sinking fund, pension fund, or plan expansion fund. Kemudian ada lagi yang kita katakan sebagai non-consolidated subsidiaries. Nah, pengklasifikasiannya bagaimana? Secara keseluruhan ada 3 pengklasifikasian ya untuk yang
investasi ini tadi, yaitu investasi yang dimiliki untuk disimpan gitu ya, untuk dikoleksi. Kemudian juga ada investasi yang dimiliki untuk nantinya akan dijual kembali, ataupun ada juga yang disebut sebagai non-trading equity. Jadi ada masuknya di mana? Masuknya untuk yang held for collection, dimiliki untuk disimpan, dikoleksi gitu ya. Ini bisa kita masukkan dalam current ataupun non current, tergantung tadi dia pemakaiannya atau disimpannya untuk jangka waktu berapa lama. Kemudian ada trading, ini masuknya di current. Kemudian ada non trading equity, ini masuknya di current atau di non current ya. Jadi ini contohnya. Kemudian untuk property, plant and equipment ya. Nah, property plant equipment PPE ini adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan ya, yang dimiliki oleh perusahaan yang biasanya digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Ya. Ada wujudnya, ya, secara fisik itu ada wujudnya. Nah, di mana semua PPE ini ada depresiasinya, ya, kecuali tanah ya, kecuali tanah. Jadi ada depresiasi ataupun depresinya. Kemudian ada lagi intangible asset. Intangible asset. Jadi kalau intangible asset itu adalah aset-aset yang dimiliki, tapi fisiknya sebenarnya nggak kelihatan, ya. Sebenarnya nggak kelihatan fisiknya, tapi ada nilainya. Contohnya apa? Contohnya adalah paten, goodwill, kemudian customer list itu masuk dalam intangible asset. Nah, intangible asset ini juga harus ada amortisasinya. Ya, sebenarnya sama seperti penggunaan aset-aset lain, bahwa suatu saat itu akan bisa habis, sehingga harus diamortisasi ya, supaya dia nanti pada saat habis masanya, masa manfaatnya, itu nilainya akan menjadi 0. Ini intangible asset. Kemudian ada lagi yang kita katakan sebagai other asset, ya, aset lain-lain. Nah, ini paling banyak sebenarnya macamnya ya. Jadi ada beban dibayar di muka, jangka panjang. Kemudian ada non current receivable. Kemudian ada aset in special funds, ada property held for sale, ada restricted cash or securities. Oke, current asset, maaf. Current asset ini saya salah ya. Nah, oke. Current asset, apa yang disebut sebagai current asset? Yang masuk dalam kategori current asset ini adalah kas dan aset-aset lain yang diharapkan bisa dikonversi menjadi kas, dijual atau dikonsumsi ya, sepanjang 1 tahun atau dalam satu operasi normal perusahaan. Yang mana yang lebih lama sebenarnya? Jadi kalau kita lihat ada beberapa item nanti yang masuk dalam current asset itu. Ada inventories ya, kemudian ada prepaid expenses, ada receivable, ada short term investment, ada cash and cash equivalent. Jadi kalau nanti kita menghitung mengenai inventories, ini didasarkan pada nilai terendah antara biaya ataupun nilai realisasi bersih. Ya. Ini aja, saya langsung ke sini aja.
Yang mana yang lebih rendah antara biaya perolehannya ataupun nilai realisasi bersihnya. Kemudian biasanya untuk inventaris ini juga menggunakan metode FIFO atau perusahaan bisa memilih rata-rata. Piutang bagaimana? Kategori utama dari piutang ini harus ditunjukkan ya di dalam laporan posisi keuangan itu, atau kalau memang tidak ada di laporan posisi keuangan, paling tidak ini harus muncul di catatan atas laporan keuangan. Jadi perusahaan itu harus secara jelas mengidentifikasi mengenai antisipasi apa yang dilakukan perusahaan untuk terkait dengan piutang yang tidak tertagih. Ya, kemudian juga mengenai jumlah dan sifat dari piutang yang bukan merupakan piutang perdagangan, piutang dagang ya, serta piutang yang digunakan sebagai jaminan. Kemudian ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka. Kalau beban saja itu kan munculnya di laporan laba rugi ya. Tetapi kalau beban dibayar di muka ini masuknya di aset, masuknya di laporan posisi keuangan. Jadi pembayaran secara tunai yang kemudian ini dicatat sebagai aset. Kenapa? Karena sebenarnya jasa ataupun manfaatnya itu belum kita terima. Manfaatnya itu baru akan kita terima nanti di waktu yang akan datang, sehingga itu kita katakan sebagai prepaid expenses. Contohnya apa? Contohnya adalah asuransi. Ya, asuransi itu kan kita harus bayar dulu, meskipun manfaatnya baru kita akan dapatkan kemudian. Ataupun ketika kita sewa gitu ya, sewa ruko, sewa mobil dan lain-lain, kita kan harus bayar dulu, meskipun baru nanti kita akan pakai, bisa kita pakai seminggu lagi dan lain-lain. Iklan juga begitu. Kalau kita mau pasang iklan ya kita bayar sekarang, meskipun baru akan dilakukan pemasangan iklannya itu 1 bulan misal dari sekarang gitu ya. Jadi ini yang terkait dengan prepaid expenses. Nah, kalau tadi ada investasi jangka panjang, ini ada investasi jangka pendek. Sebetulnya secara substansi sama ya. Hanya saja kalau tadi itu adalah masuk di investasi jangka panjang. Ya, investasi jangka panjang berarti memang jangka waktunya untuk jangka waktu yang lama. Nah, yang ini adalah diperoleh atau dimiliki untuk jangka waktu yang tidak lama, tidak sampai dengan 1 tahun, atau hanya sampai dengan 1 tahun. Kas. Nah, kas ini terdiri dari terutama adalah permintaan deposit ya. Kas ekuivalen, kas setara kas. Nah, kas setara kas. Jadi adalah termasuk yang paling liquid ya, yang paling liquid karena dia paling tidak jatuh temponya adalah dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang dari 3 bulan. Kemudian adanya keterbatasan atau batasan ataupun komitmen ini juga harus diungkapkan oleh perusahaan. Misalkan perusahaan punya kas yang memang kas ini tidak ditujukan untuk kegiatan-kegiatan yang dalam waktu singkat, maka itu juga harus diungkapkan atau dipisahkan. Ya. Kemudian terkait dengan ekuitas, secara umum ini ada 6 hal yang muncul di dalam ekuitas itu. Yang pertama itu adalah modal saham ya, modal saham itu biasanya terdiri dari saham biasa ataupun juga ada muncul di situ saham preference. Saya tidak perlu jelaskan apa yang disebut sebagai saham biasa atau yang disebut saham preference, nanti akan ada waktunya kita diskusi ini. Kemudian ada lagi dengan share premium, ya, premi saham. Premi saham ini terjadi ketika ada kelebihan atas jumlah yang dibayarkan dibandingkan dengan nilai pari atau nilai yang ditetapkan.
Kemudian ada return earning, laba ditahan. Ini adalah laba yang dimiliki oleh perusahaan tetapi tidak didistribusikan. Jadi ini memang betul-betul disimpan oleh perusahaan yang kaitannya untuk jangka panjang. Kemudian ada lagi accumulated other comprehensive income. Ini adalah jumlah keseluruhan dari income komprehensif yang lain. Lalu ada lagi treasury shares. Apa itu treasury shares? Treasury shares ini sebenarnya adalah saham yang tadinya itu sudah dijual oleh perusahaan, tetapi kemudian oleh perusahaan dibeli kembali. Ya. Kemudian ada non-controlling interest. Ini adalah porsi dari ekuitas dari anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor. Non-current liabilities atau jangka panjang ya, kewajiban jangka panjang ini adalah kewajiban satu perusahaan yang tidak diharapkan untuk dilikuidasi dalam jangka waktu 1 tahun lebih. Ada 3 tipe sebenarnya. Yang pertama itu adalah kewajiban yang berasal dari situasi keuangan spesifik. Jadi misalkan ketika perusahaan menerbitkan obligasi. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini adalah kewajiban yang berawal atau berasal dari operasional rutin perusahaan. Jadi kalau misalkan ada terjadi transaksi yang pembayarannya dalam jangka panjang masuk di sini. Kemudian ada juga kewajiban yang sebenarnya munculnya ini tergantung sekali pada ada atau tidaknya satu atau dua peristiwa di masa yang akan datang. Jadi misalkan ini ya, perusahaan ini diklaim oleh perusahaan lain atau dari konsumen karena ada produk cacat yang mungkin menyebabkan si konsumen ini kemudian menderita luka dan lain-lain. Jadi kemudian apakah ini harus diakui sebagai kewajiban atau tidak, ini sangat tergantung sekali pada peristiwa yang akan datang. Ya. Muncul di pengadilan misalkan, kemudian keputusan pengadilan bagaimana. Kemudian untuk yang current liabilities ini adalah kewajiban di mana perusahaan ini harus bisa melunasi kewajiban-kewajibannya dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus normal perusahaan. Nah, masuk kategori ini biasanya adalah hutang yang berasal dari kegiatan operasionalnya perusahaan, apakah itu perusahaan jasa ataukah perusahaan yang menjual produk-produk tertentu. Ya. Kemudian yang kedua ini bisa juga dari pendapatan diterima di muka. Jadi ketika perusahaan ini belum menyelesaikan satu jasa atau barang tetapi sudah menerima pembayaran dari pihak lain, maka pembayaran yang diterima itu harus diperlakukan sebagai pendapatan diterima di muka. Ya, karena ini diperlakukannya adalah sebagai hutang. Jasa belum kita keluarkan, barang juga mungkin belum dikirim, tetapi uang sudah kita terima, maka kita harus memperlakukan itu sebagai hutang juga. Ya, jadi itu untuk yang current liabilities.
Non-current liabilities, kewajiban yang sifatnya jangka panjang ya. Ini adalah satu kewajiban dari perusahaan di mana perusahaan ini diharapkan untuk bisa melunasinya dalam jangka waktu 1 tahun atau lebih ya, 1 tahun atau lebih. Kemudian ada 3 tipe. Yang satu itu adalah kewajiban yang berasal dari situasi keuangan yang spesifik. Misalnya kalau perusahaan menerbitkan obligasi, ya. Kemudian yang kedua ini adalah kewajiban yang terkait dengan operasional utama perusahaan. Jadi apakah perusahaan ini adalah perusahaan dagang atau perusahaan jasa, berarti transaksi-transaksi yang terkait dengan usaha utama ini yang kita perlakukan sebagai non-current liabilities. Kalau memang kewajibannya adalah lebih dari 1 tahun atau lebih dari satu kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga ini adalah kewajiban-kewajiban yang ada atau tidak adanya ini sangat tergantung pada satu atau lebih peristiwa yang akan datang. Misalkan adalah perusahaan mendapat klaim dari salah seorang konsumen ya, karena produk cacat, kemudian si konsumen ini juga mengalami luka bakar misalkan, sehingga kemudian dia komplain. Dia komplain, tidak sekedar komplain, bisa jadi dia kemudian membawa ini ke ranah hukum. Nah, perlakuan apakah kita kemudian memasukkannya sebagai kewajiban nilainya berapa, itu sangat tergantung sekali pada peristiwa yang akan datang itu tadi. Kemudian untuk yang current liabilities ini adalah yang sifatnya kewajiban yang sifatnya harus dibayarkan dalam jangka waktu relatif lebih pendek, dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun atau dalam satu siklus normal perusahaan. Biasanya ini terkait dengan hutang yang dihasilkan dari transaksi-transaksi utama perusahaan. Jadi kalau perusahaan ini adalah perusahaan jasa atau perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, maka ini terkait dengan transaksi pembelian ya, pembelian untuk bahan baku dan lain-lain. Kemudian yang kedua ini adalah pembayaran diterima di muka yang diakibatkan karena transaksi-transaksi jasa ataupun dagang. Jadi jasa belum kita berikan ataupun barang belum selesai atau belum dikirim, tetapi oleh pihak lain ini sudah dilakukan pembayaran. Maka pembayaran ini harus kita perlakukan sebagai klasifikasi current liability, sebagai utang. Ya, itu untuk yang current liabilities. Stop recording. Stop. Mengenai statement of cash flow, elemen penting dari tujuan adanya laporan keuangan adalah untuk menilai mengenai jumlah waktu serta ketidakpastian dari arus kas. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita mengenal laporan-laporan keuangan yang lain, ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan posisi keuangan dan laporan perubahan ekuitas, di mana tidak ada satupun di situ itu yang menyebutkan atau menjelaskan atau menampilkan secara spesifik hanya yang terkait dengan unsur-unsur kas saja. Semuanya selalu membaur atau menjadi satu antara kas maupun non-kas, ya. Sehingga perlu adanya kemudian satu laporan lagi yang dia hanya membahas segala hal yang berkaitan dengan transaksi-transaksi kas saja. Sehingga
tujuan dari pembuatan statement of cash flow ini adalah memberikan informasi yang relevan mengenai kas yang diterima maupun yang dibayarkan oleh perusahaan selama satu periode, sehingga nanti kita akan bisa menjawab mengenai apakah kas itu digunakan untuk apa saja, ya, kemudian berasal dari mana saja, ataupun apa saja yang perubahan-perubahan apa saja yang terkait dengan kas ini. Jadi apa saja isi dari statement of cash flow itu? Yang pertama itu adalah dari aktivitas operasi, ya, dari kegiatan operasi perusahaan. Jadi segala hal yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan ini masuk ke dalam kategori ini. Dan ini kaitannya adalah dengan laba, ya, laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian ada investing activities, aktivitas yang berasal dari investasi-investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Investasi apa saja? Misalkan adalah membeli, ya, membeli PPE, property plant equipment, ataupun menjualnya, itu masuk dalam aktivitas investasi. Kemudian ada lagi yang termasuk dalam kategori aktivitas pendanaan. Jadi kalau aktivitas pendanaan ini adalah segala transaksi yang terkait dengan kewajiban serta ekuitas, ya. Memperoleh dana dari mana, itu masuk di kegiatan ini. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi kalau tadi kegiatan ini terbagi 3, ya, ada dari aktivitas operasi, ada dari aktivitas investasi, kemudian ada dari aktivitas pendanaan, maka kita bisa melihatnya dari kas keluar maupun kas masuknya. Kalau yang kas masuknya untuk yang aktivitas operasi ini misalkan adalah ketika perusahaan ini melakukan penjualan, ya, melakukan penjualan secara tunai. Nah, melakukan penjualan secara tunai berarti kita terima uang kas. Jadi ada di sini uang kas. Kemudian kalau yang untuk aktivitas investasi bagaimana untuk yang arus kas masuknya? Ini misalkan ketika perusahaan melakukan penjualan atas properti, atas plant ataupun atas equipment, ya. Ini masuknya di sini. Kemudian untuk yang pendanaan bagaimana? Pendanaan ini adalah ketika perusahaan menerbitkan obligasi misalnya. Kalau perusahaan menerbitkan obligasi berarti perusahaan akan menerima sejumlah dana. Maka ini masuk sebagai inflows of cash. Kalau yang outflows-nya bagaimana? Bagaimana dengan arus kas keluarnya? Contohnya adalah untuk yang aktivitas operasi ini ketika perusahaan melakukan beberapa transaksi-transaksi secara tunai, pengeluaran secara tunai. Misalkan melakukan pembelian gitu ya, pembelian secara tunai. Maka berarti ada kas yang harus kita keluarkan. Ada outflows of cash. Investasi, aktivitas investasi bagaimana? Aktivitas investasi contohnya adalah ketika perusahaan melakukan pembelian atas properti plant equipment. Kalau melakukan pembelian berarti ada kas yang harus kita keluarkan, ya. Kemudian bagaimana dengan aktivitas pendanaan? Aktivitas pendanaan ini misalkan ketika perusahaan melakukan pembayaran atas dividen kepada para pemegang saham. Ya, jadi itu contoh-contoh untuk arus kas masuk ataupun arus kas keluar. Nah, bagaimana kemudian menyiapkan untuk membuat statement of cash flow ini? Ya, jadi sumber-sumber informasi yang bisa kita dapatkan ini adalah dari statement of financial position secara komparatif. Jadi kita harus melihat laporan posisi keuangan secara komparatif, kemudian kita
kita memperoleh informasi dari income statement sekarang saat ini serta dari data transaksi khusus. Contohnya di tanggal 1 Januari 2019, di tahun pertama dari satu operasi perusahaan telemarketing, ini menerbitkan 50.000 lembar saham biasa yang nilai parinya adalah 1 untuk harga 50.000 secara tunai. Ya. Kemudian perusahaan ini juga melakukan sewa untuk kantornya, ya ruang kantor, kemudian furniture, serta telecommunication equipment, dan juga melakukan marketing, ya, pemasaran sepanjang tahun itu. Di Juni 2019, perusahaan ini kemudian membeli tanah dengan harga 15.000. Nah, sekarang adalah berarti nanti kita harus, tadi pertama itu adalah kita harus melihat dari laporan posisi keuangan secara komparatif. Bagaimana yang disebut sebagai komparatif? Nah, ini secara komparatif. Jadi ada di 31 Desember 2019 datanya, ya, ini datanya seperti ini. Data financial position komparatifnya ini ada land 15.000, kemudian account receivable 41, cash 31. Sehingga total secara keseluruhan aset 87. Equity and liabilities ini ada modal sahamnya 50.000, ada return earning 25, ada account payable 12, 87. Di 1 Januari 2019 tidak ada perubahan, ya, anggap seperti ini, tidak ada perubahan karena ini perusahaan yang baru berdiri, sehingga kita bisa katakan bahwa land ini, ya, atau tanah ini dari 15.000 di tahun 2019 ini berarti terjadi peningkatan dari dia 0. Di 1 Januari ini dia kan nggak punya apa-apa masih. Kemudian dia punya 15.000. Berarti terjadi peningkatan untuk tanah senilai 15. Account receivable ini juga terjadi peningkatan. Dari yang nggak punya account receivable sekarang punya account receivable. Berarti kan terjadi peningkatan. Secara keseluruhan semua terjadi peningkatan. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk income statement-nya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Pendapatan 172, kemudian ada beban operasi 120, sehingga ada laba di sini sebelum pajak 52. Anggap pajaknya 13 sehingga laba bersihnya adalah 39. Ya. Nah, ada informasi tambahan nih di sini bahwa ada pembagian dividen senilai 14.000 sepanjang tahun itu. Ya, ada informasi tambahan, ada dividen 14.000 sepanjang tahun itu. Nah, sekarang perhatikan. Untuk menyiapkan statement of cash flow ini, perhatikan bagaimana dengan net cash yang dihasilkan sepanjang operasi yang dihasilkan dalam aktivitas operasi, ya. Apakah itu penerimaan ataupun pengeluaran. Begitupun dengan investasi dan pendanaan. Berapa yang kemudian dikeluarkan, berapa yang kita terima, ya. Baru kemudian kita melakukan perhitungan mengenai peningkatan ataupun penurunan kas sepanjang periode itu. Ya, terkait dengan kegiatan aktivitas operasi, kita bisa melihatnya dari kelebihan kas yang kita terima dari transaksi tunai, ya. Kemudian juga kita bisa mengkonversi net income yang tadinya berbasiskan accrual ke basis kas.
Kemudian kita juga menambahkan ataupun mengurangkan dari net income ini item-item yang berasal dari income statement yang tidak merefleksikan nilai kas. Jadi hal-hal ini yang harus kita lakukan. Nah, ini tadi data awalnya dari yang komparatif ya. Account receivable itu ada peningkatan senilai 41. Perhatikan account receivable. Account receivable piutang ya, piutang. Berarti ada kaitannya dengan transaksi-transaksi tunai kan nggak ada ya, nggak ada kaitan dengan transaksi tunai. Sehingga ini sebenarnya merefleksikan adanya transaksi non tunai sebesar 41.000 di laporan laba rugi di sini di penerimaan. Nah, kalau begitu berarti 39.000 ini juga merefleksikan adanya terjadinya peningkatan atas piutang. Atau saya ulangi ya. Net income yang diperoleh di dalam nilai ini sebetulnya kita peroleh dari pendapatan dikurangi dengan beban ya, pendapatan dikurangi dengan beban. Sementara pendapatan yang ada itu termasuk juga adalah pendapatan yang diterimanya bukan dari transaksi tunai. Contohnya yang ini tadi, account receivable ya 41. Tapi ini kan kita belum terima uangnya. Sehingga pendapatan yang ada itu sebenarnya termasuk juga dalam pendapatan 41.000 ini yang bukan tunai. Padahal kita sekarang ngomongnya hanya yang tunai saja. Sehingga kalau begitu pendapatan ini harus kita kurangkan dengan 41.000. Begitupun dengan yang account payable. Ini terjadi juga peningkatan atas hutang senilai 12.000. Biasanya karena apa account payable ini? Karena kita melakukan pembelian, gitu kan? Pembelian. Ya, ini juga kan termasuk di dalam kategori laporan laba rugi. Sehingga pembelian yang account payable yang terjadi peningkatan ini sebenarnya merefleksikan adanya peningkatan senilai 12.000 yang dia bukan transaksi tunai. Ya, bukan transaksi tunai. Sehingga ini juga harus kita tambahkan. Kok ditambahkan, Bu? Kok bukannya dikurangkan? Beda ya antara account receivable. Account receivable ini berasal dari penjualan ya, penjualan. Penjualan ini kalau di pendapatan, di penerimaan dia akan menambah. Nah, karena dia menambah, maka sekarang kita harus mengurang. Terbalik dengan account payable. Account payable ini adalah terjadi karena transaksi kita membeli. Ya, kita membeli. Nah, kalau kita membeli, berarti kan sebenarnya kita bukan membelinya secara tunai. Kita membelinya secara utang. Ya, sehingga justru harus kita tambahkan. Nah, ini informasi yang lain yang terkait dengan investasi dan pendanaan adalah perusahaan ini juga membeli tanah dengan nilai 15.000, kemudian menerbitkan saham biasa 50.000 dan membagikan dividen senilai 14.000. Sehingga sebenarnya untuk investasi dan pendanaan ini cenderung lebih gampang menghitungnya dibandingkan dengan operasi ya, dengan kegiatan operasi, karena kita tinggal melihat saja yang kita beli apa, yang kita jual apa gitu ya. Nah, sehingga munculnya adalah seperti ini. Dibeli land senilai 15.000 ya, tinggal kita tambahkan di sini 15.000. Nih, ini adalah cash flow dari kegiatan investasi 15.000. Kemudian yang pendanaan, kita tadi menerbitkan saham senilai 50.000. Ini cash flow from financing activities.
ya, diterbitkan saham senilai 50.000. Tapi kita juga melakukan pembayaran dividen senilai 14.000. Berarti kan uang kita keluar nih, yang 14.000. Yang ini uang masuk. Karena ketika kita menerbitkan saham, kita jual, berarti kita terima uang yang ini. Ya. Sehingga kita bisa melihat di sini net increase in cash ini ada 31.000. Nah, tetapi kas di awal ini kan nggak ada, ya, karena ini kan perusahaan baru. Kita anggap di awal tahun kita nggak punya uang, sehingga cash di akhir tahun itu adalah 31.000. Bagaimana jika ada aktivitas-aktivitas yang non-cash tetapi sifatnya adalah signifikan? Nah, kalau terjadi seperti itu, maka kita harus melaporkannya dalam bentuk bagian yang lain dari financial statement. Ya, ini contoh dari statement of cash flow secara keseluruhan, ini seperti ini ya. Nah, ini ada penjelasan di sini bahwa ada aktivitas yaitu pembelian equipment dengan menerbitkan obligasi nilainya 50.000. Baik, penjelasan saya mengenai laporan posisi keuangan dan laporan arus kas saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.